Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyudi Firman Pontarewa, Kami di sini akan menjelaskan tentang materi bab 15 dan 16, yaitu tentang biaya modal 1 dan biaya modal 2. Di sini poin-poinnya itu kita pun menjelaskan fungsi-fungsi biaya, jenis-jenis biaya, dan menghitung jenis-jenis biaya. Baik, saya Raisa Zahra Aslamia akan menjelaskan mengenai materi biaya modal dari bab 15. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba yang ditahan untuk mendanai operasi perusahaan tersebut. Lalu ada tujuan dari biaya modal adalah untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Dan biaya modal mengacu pada biaya yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan atau proyek dalam memperoleh dana dari sumber modalnya. Biaya modal juga mencerminkan pengorbanan ekonomi yang diperlukan untuk memperoleh dana tersebut dan mewakili tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para penyedia modal. Saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari biaya modal, yaitu misal A akan meminjam uang di bank sebesar 10 juta dengan bunga setahun itu sebesar 2% per tahun untuk waktu 6 bulan dan biaya administrasinya sebesar Rp250.000. Dan dari contoh ini maka dapat dihitung biaya yang harus dikeluarkan dari biaya bunga 2% dikali 6 dan dikali 10% hasilnya Rp1.200.000 dan biaya administrasinya itu sebesar 250. Jadi biaya bunga ditambah biaya administrasi sebesar Rp1.450.000. Dari biaya modal per bulan adalah Rp1.450.000 dibagi 10 juta rupiah dibagi lagi 6 karena waktunya 6 bulan sama dengan hasilnya 0,02416 atau 2,416%. Dari biaya inilah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Lalu ada juga fungsi dari biaya modal, yaitu biaya modal digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi dengan biaya modalnya. Biaya modal dapat dihitung secara individual dan dapat dihitung dengan rata-rata tertimbang. Dan fungsi biaya modal ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu biaya modal individual. Biaya modal yang dihitung untuk masing-masing sumber dana dan juga dikenal sebagai biaya modal spesifik. Itu mengacu pada biaya modal yang terkait dengan sumber modal tertentu yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Dan biaya modal individual ini diperoleh dengan menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan oleh biaya yang harus dibayar terkait dengan sumber dana spesifik tersebut. Dan adapun jenis dari biaya modal individual itu sendiri. Yang pertama ada biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini biasanya itu disebut dengan hutang lancer. Merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Dari biaya modal hutang jangka pendek juga mengacu pada biaya yang terkait dengan penggunaan dana pinjaman jangka pendek oleh suatu perusahaan itu sendiri. Dan biaya ini mencakup bunga atau biaya lain yang harus dibayarkan atas pinjaman tersebut dengan jangka waktu yang sangat relevan. Adapun rumus dalam biaya modal hutang jangka pendek yaitu KT sama dengan KB buka kurung 1 dikurang T tutup kurung. Jadi KT itu apa sih? KT itu adalah biaya hutang jangka pendek setelah pajak dan KB adalah biaya hutang jangka pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga. Dan T adalah tingkat pajak. Jadi contoh soalnya yaitu
Perusahaan membeli bahan baku secara kredit dan bunga kredit sebesar 10%. Pajak penghasilannya pun 40%. Maka biaya hutang setelah pajak sebesar, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu KT sama dengan KB, buka kurung 1 dikurang T, sama dengan 10%, buka kurung 1 dikurang 40%. Hasilnya 0,06 atau sebesar 6%. Jadi sekian dari saya penjelasan materi biaya modal. Akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi biaya modal jangka panjang dan modal saham referensi. Biaya modal jangka panjang mengacu pada biaya yang terkait dengan pendanaan jangka panjang yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai investasi dan operasionalnya. Ini mengacu biaya yang terkait dengan sumber pendanaan seperti utang jangka panjang dan modal sendiri. Berikut ini adalah beberapa komponen biaya modal jangka panjang. Yang umum, ada bunga utang jangka panjang. Bunga utang jangka panjang adalah jika perusahaan menggunakan utang jangka panjang, maka perlu bunga terkait dengan jumlah pinjaman tersebut. Tingkat bunga ini dapat berbeda-beda tergantung biaya pada risiko kredit perusahaan, kondisi pasar keuangan, dan tingkat suku bunga yang berlaku. Ada juga dividen reference. Jika perusahaan memiliki modal saham reference, maka perlu membayar dividen kepada pemegang saham referensi. Dividen biasanya merupakan persentase tetap dari jumlah saham referensi yang dipegang dan harus dibayar sebelum dividen bagi pemegang saham biasa. Ada juga imbal hasil ekuitas. Jika perusahaan menggunakan modal saham, maka hasil yang diharapkan para pemegang saham dapat menjaga biaya implementasi. Para pemegang saham mengharapkan laba atau pertumbuhan perusahaan yang akan mendapatkan agar dapat memperoleh pengembalian yang wajar atas investasi. Ada juga biaya pemeliharaan modal sendiri. Jika perusahaan memiliki untuk menggunakan modal sendiri atau laba ditahan sebagai sumber pendanaan, biaya yang terkait dengan pemeliharaan modal tersebut dapat termasuk biaya kesempatan yang hilang dari alternatif penggunaan laba, seperti pembayaran dividen kepada pemegang saham atau investasi dalam proyek yang menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Ada juga biaya ekuitas. Biaya modal ekuitas mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham sebagai kompensasi atau risiko yang mereka ambil dengan berinvestasi dalam perusahaan. Biaya modal ekuitas dapat diestimasikan menggunakan modal evaluasi investasi seperti modal penilaian aset, modal atau metode lain yang memperhitungkan risiko sistematik dan premium risiko ekuitas. Biaya modal utama adalah biaya yang timbul dari penggunaan utama jangka panjang oleh perusahaan. Ini mencakup bunga yang harus dibayarkan atau untuk disebut biaya modal untuk dapat dihitungkan dengan mengendalikan tingkat bunga dengan jumlah utang yang harus dilunasi. Pentingnya juga untuk dicatat bahwa biaya modal jangka panjang dapat bervariasi antara perusahaan, industri, dan kondisi pasar. Perusahaan harus mempertimbangkan dengan hati-hati komponen biaya modal jangka panjang ini saat membuat keputusan finansial dan investasi untuk memastikan penggunaan dana dan efisiensi dan berkelanjutan. Macam-macam biaya modal jangka panjang. Ada beberapa macam biaya yang terkait dengan modal jangka panjang. Berikut adalah beberapa contoh biaya modal jangka panjang yang umum.
Ada bunga. Biaya bunga merupakan biaya harus dibayarkan atas pinjaman modal jangka panjang yang diperoleh. Bunga ini biasa yang dinyatakan bentuk presentasi dari jumlah pinjaman dan dibayarkan secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ada juga biaya pendaftaran. Ketika perusahaan mengumpulkan modal jangka panjang melalui penerbitan obligasi atau saham referensi, biasanya pendaftaran yang timbul dapat biaya ini dengan proses pendaftaran dan regulasi yang diikutkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal tersebut. Terus ada biaya emisi. Biaya emisi terkait dengan penerbitan atau penjualan saham atau obligasi. Biaya ini mencakup biaya pemasaran, promosi, penasihat hukum, dan biaya administratif lainnya yang terkait dengan proses emisi modal jangka panjang. Terus ada biaya due diligence. Sebelum perusahaan memperoleh modal jangka panjang, pihak investor atau kreditur mungkin akan memperoleh dua delegasi. Biaya ini melibatkan biaya menyewa tim ahli dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keuangan operasional, hukum, dan aspek lainnya dari perusahaan yang membutuhkan modal. Biaya pengajuan pinjaman. Jika perusahaan memperoleh pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan, ada biaya penjualan pinjaman yang harus dibayarkan. Biaya ini mencakup biaya administrasi, penilaian kredit, pengolahan aplikasi, dan biaya yang terkait dengan proses penjualan. Terus, ini jelaskan modal saham referensi. Modal saham referensi merujuk pada jumlah dana aset yang dibutuhkan untuk memulai atau berveritasi dalam pasar saham. Istilah ini umumnya digunakan menggunakan jumlah minimal yang harus dimiliki atau disiapkan oleh investor sebelum mereka dapat membeli saham atau suatu perusahaan. Sebagai contoh, jika saham referensi suatu perusahaan memiliki harga per sebesar 10 US dollar dan investor ingin memiliki saham 100 saham, maka modal saham referensi yang dibutuhkan adalah 1000 US dollar. 100 saham dikali 10 US dollar per saham. Jumlah ini mewakilkan investasi awal yang harus dimiliki oleh investor untuk membeli saham tersebut. Modal saham referensi bervariasi tergantung pada harga saham perusahaan dan jumlah saham yang ingin dibeli. Terus harga saham perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor seperti kinerja, keuangan, prospek, pertumbuhan, dan posisi di pasar, dan sistematik investasi terhadap perusahaan tersebut. Selain modal saham referensi, investor juga perlu mempertimbangkan biaya transaksi seperti komisi broker, pajak, dan biaya lainnya terkait dengan pembelian atau penjualan saham. Ini juga harus diperhitungkan jika mengestimasikan jumlah dana yang diperlukan untuk investasi dalam saham. Modal saham referensi hanya mencerminkan investasi awal yang dibutuhkan untuk membeli saham. Nilai investasi dapat berfluktuasi di pasar. Selain itu, resiko investasi juga harus dipertimbangkan dengan cermat sebagai pengusaha berinvestasi dalam saham. Terus ada macam-macam saham referensi. Ada modal saham referensi dapat menjadi beberapa jenis. Ada modal saham detor, modal saham di setor. Modal saham di setor adalah jumlah dana yang telah disetor oleh pemegang saham ke dalam perusahaan. Terus ada modal saham berbayar penuh. Modal saham berbayar penuh ini ada jumlah dana yang telah dipenuhkan dibayar kepada saham perusahaan. Terus ada modal saham tersisa. Modal saham tersisa dikenal sebagai modal saham yang diotorisasikan. Jumlah maksimum modal yang dapat dikeluarkan oleh suatu perusahaan berdasarkan peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Terus ada modal saham terbayar. Modal saham terbayar adalah bagian dari modal saham yang telah dibayarkan oleh para pemegang saham kepada perusahaan. Ini mencerminkan jumlah dana yang sebenarnya terjadi di atas perusahaan. Setiap jenis modal saham memiliki referensi ini, memiliki peran dan implikasi yang berbeda dalam struktur dan operasional perusahaan. Pentingnya memahami perbedaan antara mereka agar mereka dapat memanfaatkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Modal referensi memiliki sebuah fungsi penting dalam konteks perusahaan pasar saham. Berikut sumbernya: sumber pendanaan, terus ada meningkatkan modal, ekuitas, terus pemindahan aset dan liabilitas. Sekian saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan biaya modal saham biasa dan laba ditahan sama biaya modal keseluruhan. Ada beberapa macam biaya yang terkait dengan modal saham, yaitu yang pertama komisi broker, yaitu adalah ketika Anda membeli atau menjual saham melalui broker, Anda mungkin dikenakan biaya komisi. Biaya ini merupakan kompensasi yang diberikan kepada broker atas layanan yang mereka berikan dalam mengeksekusi transaksi saham atas nama Anda. Komisi broker bisa berupa persentase dari nilai transaksi atau biaya tetap. Yang kedua itu spread bid ask. Spread bid ask adalah perbedaan antara harga penawaran dan harga permintaan suatu saham. Jadi itu ketika Anda membeli saham, jadi Anda itu membayar harga permintaan, dan ketika Anda menjual saham, Anda itu menerima harga penawaran. Perbedaan antara kedua harga tersebut merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor. Yang ketiga itu ada biaya penyimpanan, yaitu beberapa broker atau bank menyimpan mungkin mengenakan biaya penyimpanan untuk menyimpan saham fisik atau sertifikat saham atas nama Anda. Biaya ini biasanya berkaitan dengan administrasi dan keamanan saham yang disimpan. Yang keempat itu pajak transaksi saham. Di beberapa negara ada pajak yang dikenakan pada transaksi saham. Pajak ini bisa berupa pajak pemilihan saham, pajak penjualan saham, atau kombinasi dari keduanya. Pajak transaksi saham bisa berbeda-beda tergantung pada negara dan yurisdiksi tempat Anda melakukan transaksi. Yang kelima itu ada biaya riset dan informasi, yaitu melakukan analisis dan penelitian yang baik sebelum berinvestasi dalam saham. Jadi Anda tuh mungkin perlu mengakses sumber daya informasi atau layanan riset dari pihak ketiga. Biaya ini termasuk biaya berlangganan platform riset atau langganan analisis saham. Yang keenam, biaya dividen, yaitu membeli saham dari perusahaan yang membayar dividen. Anda mungkin dikenakan biaya yang berkaitan dengan pembayaran dividen seperti biaya pemrosesan atau biaya transfer dana. Lanjutnya yaitu macam-macam biaya modal jangka panjang. Ada beberapa macam biaya yang terkait dengan modal jangka panjang. Berikut adalah beberapa contoh biaya modal jangka panjang yang umum. Yang pertama itu ada bunga. Biaya bunga itu merupakan biaya yang harus dibayarkan atas pinjaman modal jangka panjang yang diperoleh. Bunga ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah pinjaman dan dibayarkan secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Yang kedua, biaya pendaftaran. Ketika perusahaan mengumpulkan modal jangka panjang melalui penerbitan obligasi atau saham preferen, biaya pendaftaran dapat timbul. Biaya ini terkait dengan proses pendaftaran dan regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan untuk memperoleh modal tersebut. Yang ketiga itu biaya emisi. Biaya emisi terkait dengan penerbitan atau penjualan saham baru atau obligasi. Biaya ini mencakup biaya pemasaran, promosi, penasihat hukum, dan biaya administratif lainnya yang terkait dengan proses emisi modal jangka panjang. Yang keempat itu ada biaya due diligence. Sebelum perusahaan memperoleh modal jangka panjang, pihak investor atau kreditur mungkin akan melakukan proses due diligence.
Biaya ini melibatkan biaya untuk menyewa tim ahli dan melakukan pemeriksaan terhadap keuangan, operasional, hukum, dan aspek lain dari perusahaan yang membutuhkan modal. Yang kelima itu biaya pengajuan pinjaman. Jika perusahaan memperoleh pinjaman modal jangka panjang dari lembaga keuangan, ada biaya pengajuan pinjaman yang harus dibayar. Biaya ini yaitu biaya administrasi, penilaian kredit, pengolahan aplikasi, dan biaya lain yang terkait dengan proses pengajuan pinjaman. Yang keenam, biaya pelunasan awal. Jika perusahaan memutuskan untuk melunasi pinjaman modal jangka panjang sebelum jatuh tempo, lembaga keuangan biasanya mengenakan biaya pelunasan awal. Biaya ini adalah kompensasi untuk kehilangan bunga yang akan diterima oleh lembaga keuangan jika pinjaman diteruskan hingga jatuh tempo. Fungsi modal saham preferensi. Modal saham referensi memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks perusahaan dan pasar saham. Di sini saya akan menjelaskan berikut beberapa fungsi modal saham referensi. Yang pertama itu ada sumber pendanaan. Modal saham preferensi itu berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi perusahaan. Dengan menerbitkan saham dan menjualnya kepada investor, perusahaan dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai operasional, ekspansi, penelitian, sama pengembangan investasi modal dan kegiatan bisnis lain. Yang kedua itu meningkatkan modal dan ekuitas. Modal saham referensi membantu meningkatkan modal dan ekuitas perusahaan. Dalam pertukaran untuk pembelian saham, investor membelikan dana kepada perusahaan dan sebagai imbalan. Jadi mereka itu mendapat kepemilikan dan bagian dari ekuitas perusahaan. Modal yang diinvest pemegang saham akan meningkatkan daya tarik perusahaan dalam hal likuiditas, stabilitas keuangan, dan kemampuan untuk mengambil peluang pertumbuhan. Yang ketiga itu ada pemisahan aset liabilitas. Modal saham referensi memungkinkan perusahaan untuk memisahkan aset dan liabilitas perusahaan dari aset dan liabilitas pribadi, pemilik atau pendiri. Dalam struktur perusahaan yang terpisah secara hukum, pemilik perusahaan bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban hanya sebatas jumlah modal yang mereka setor. Yang keempat itu ada peningkatan kepercayaan investor. Modal saham referensi dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Investor sering melihat modal saham yang ditempatkan sebagai indikator kepercayaan terhadap prospek bisnis dan manajemen perusahaan. Modal saham referensi yang kuat dan solid dapat memberikan keyakinan pada investor bahwa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Yang kelima itu ada pendanaan lebih lanjut. Modal saham referensi juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk memperoleh pendanaan lebih lanjut di masa depan. Dengan modal saham yang cukup, perusahaan dapat memiliki akses yang lebih baik ke pinjaman bank, pendanaan ventura, atau pasar modal untuk memperoleh modal tambahan yang dibutuhkan untuk expand atau proyek besar. Yang kedua ada biaya modal keseluruhan atau overall cost of capital. Mengacu pada tingkat pembelian yang harus dicapai oleh suatu perusahaan untuk memuaskan para pemegang saham dan pemegang obligasi. Biaya modal keseluruhan mencerminkan biaya total dari keseluruhan sumber pendanaan perusahaan, termasuk modal saham dan modal utang. Biaya modal keseluruhan dihitung dengan memperhitungkan proporsi relatif modal saham dan modal utang dalam struktur modal perusahaan. Modal saham biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal utang, dikarenakan pemegang saham itu mengharapkan imbalan hasil yang tinggi sebagai kompensasi atau resiko yang lebih besar yang mereka hadapi. Untuk menghitung biaya modal keseluruhan, perusahaan menggunakan bobot modal atau weight of capital yang mencerminkan proporsi modal saham dan modal utang dalam struktur modal perusahaan. Bobot modal digunakan sebagai faktor penimbang untuk biaya modal saham dan biaya modal utang dalam perhitungan biaya keseluruhan. Pendekatan umum yang digunakan dalam menghitung biaya modal keseluruhan yaitu
biaya modal keseluruhan sama dengan biaya modal saham dikali bobot modal saham plus ditambah biaya modal utang dikali bobot modal utang. Bobot modal saham dihitung sebagai persentase dari modal saham terhadap total modal saham ditambah dengan modal utang. Sedangkan bobot modal utang itu dihitung dari persentase modal utang terhadap total modal. Kedua bobot modal tersebut digunakan untuk menggambarkan proporsi yang relatif penggunaan modal saham dan utang dalam struktur modal perusahaan. Biaya modal keseluruhan penting dalam pengambilan keputusan investasi perusahaan. Perusahaan itu akan cari proyek yang memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari biaya modal keseluruhan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemegang obligasi. Selain itu, biaya modal keseluruhan juga digunakan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan valuasi perusahaan. Sekian dari kelompok 8 dari penjelasan materi bab 15 dan bab 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.